Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini eh, kami akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami, yaitu mengenai pengaruh green harvesting terhadap green consumption dengan premium price sebagai variabel moderasi. Studi pada konsumen fashion hijau merek sejauh mata memandang. Nah, mungkin sebelum mulai proposal penelitian ini, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu, mulai dari saya sendiri, yaitu Muhammad Fajar Yatma dengan NIM akhir 287. Saya Burhanuddin Ahmad dengan NIM akhir 482. Baik, mungkin langsung saja masuk ke presentasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, bahwasanya industri fashion ini merupakan salah satu penyumbang limbah yang berdampak besar terhadap lingkungan. Dan di Indonesia sendiri, limbah tekstil itu mencapai sekitar 2,3 juta ton per tahunnya. Sementara secara global itu sebagian besar limbah tekstilnya itu masih berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan kondisi ini tentunya mendorong berkembangnya konsep green fashion dan meningkatnya permintaan konsumen, khususnya Gen Z ya, terhadap produk yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Nah, namun produk fashion ramah lingkungan ini umumnya dipasarkan dengan harga yang cukup tinggi ya, atau harga premium, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas green advertising dalam mendorong green consumption. Dan merek sejauh mata memandang ini dipilih sebagai objek penelitian karena aktif mengkampanyekan nilai keberlanjutan melalui green advertising, tapi produknya itu dijual dengan harga relatif premium. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daripada green advertising terhadap green consumption dengan premium price sebagai variabel moderasi. Next. Adapun yang menjadi rumusan masalah di sini adalah bahwasanya penelitian yang menjadi acuan kita itu menunjukkan bahwasanya green advertising itu berpengaruh positif terhadap green consumption, tapi belum mengkaji faktor yang bisa memperkuat ataupun memperlemah hubungan tersebut. Nah, eh, namun penelitian lain mengenai premium price itu membuktikan pengaruhnya terhadap keputusan konsumsi hijau, tapi belum menempatkan si premium price ini eh, sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara green advertising dengan green consumption. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji peran premium price sebagai variabel moderasi pada konteks konsumen fashion hijau sejauh mata memandang. Next. Nah, selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Itu yang pertama, apakah green advertising itu berpengaruh signifikan positif terhadap green consumption pada konsumsi fashion hijau merek sejauh mata memandang? Lalu bagaimana premium price ini memoderasi pengaruh green advertising terhadap green consumption pada konsumen fashion hijau merek sejauh mata memandang? Nah, lalu tujuan penelitiannya yang pertama itu menjelaskan pengaruh green advertising terhadap green consumption pada konsumen fashion hijau merek sejauh mata memandang. Lalu menjelaskan peran premium price dalam memoderasi pengaruh green advertising terhadap green consumption pada konsumen fashion hijau merek sejauh mata memandang. Next. Adapun di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat akademik, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu manajemen pemasaran, khususnya di bidang green marketing, dengan memperkaya kajian mengenai pengaruh green advertising terhadap green consumption melalui premium price sebagai variabel moderasi. Lalu yang kedua itu manfaat praktis, di mana eh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha fashion hijau, khususnya sejauh mata pandang, dalam menyusun strategi green advertising yang lebih efektif. Next. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama itu teori green advertising, di mana strategi pemasaran persuasif yang mendorong konsumen itu memilih produk atau layanan ramah lingkungan dengan menonjolkan aspek ekologisnya, serta membangun citra perusahaan sebagai organisasi peduli keberlanjutan. Di sini ada faktor respon konsumen, di mana daya tarik iklan, kualitas informasi, dan kepercayaan terhadap pesan itu mempengaruhi respon si konsumen. Lalu ada konsistensi dan integritas, di mana citra positif tanpa kualitas produk yang memadai tidak memberi dampak signifikan. Lalu persepsi komitmen perusahaan. Iklan bertema lingkungan itu mempengaruhi persepsi komitmen perusahaan dan mendorong minat beli produk hijau.
Next. Teori kedua itu tentang green consumption, di mana tindakan konsumen itu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam pilihan belanja dan cenderung memilih barang yang lebih ramah lingkungan dan mendukung pelestarian alam. Di sini proses penilaian konsumen itu biasanya konsumsi berkelanjutan itu merupakan tahap penilaian dan pemilihan konsumen yang didasari kesadaran terhadap isu lingkungan. Lalu konteks industri fashion di mana mengacu pada kecenderungan membeli produk fashion yang diproduksi dengan bahan dan proses ramah lingkungan serta jejak karbon yang lebih rendah. Next. Yang ketiga itu ada premium price. Nah, strategi penetapan harga di atas produk sejenis di pasaran didasarkan pada kesediaan konsumen itu untuk bayar lebih untuk nilai yang dirasa lebih besar. Dan ini mencerminkan biaya produksi ramah lingkungan, proses etis, dan juga sertifikasi lingkungan. Nah, di sini harga sebagai sinyal kualitas, di mana beberapa konsumen itu pakai harga itu sebagai sinyal kualitas. Jadinya harga premium ini justru bisa meningkatkan nilai yang dirasakan dari produk. Lalu peran sebagai variabel moderasi, di mana sensitivitas harga yang tinggi itu bisa menghambat konsumsi meskipun sikap konsumen itu positif terhadap produk ramah lingkungan. Next. Lalu hubungan antar variabel, yang pertama itu adalah hubungan antara green advertising terhadap green consumption. Jadi green advertising di sini strategi komunikasi pemasaran yang menyampaikan manfaat lingkungan suatu produk untuk membentuk sikap positif dan mendorong perilaku green consumption. Nah, di sini berbagai penelitian itu menunjukkan bahwasanya green advertising berpengaruh positif terhadap green consumption. Dan di sini ditemukan bahwasanya persepsi dan pengetahuan konsumen mengenai eco-labeling itu juga meningkatkan keputusan pembelian produk hijau. Lalu menunjukkan juga penelitian lain juga menunjukkan bahwasanya strategi brand marketing ini mampu membentuk persepsi konsumen dan mendorong perilaku pembelian. Next. Lalu yang kedua adalah peran premium price di sini dalam memoderasi pengaruh green advertising terhadap green consumption. Jadi pengaruh green advertising terhadap green consumption ini dapat diperkuat oleh premium price. Nah, konsumen yang bersedia untuk membayar harga lebih tinggi itu cenderung menganggap bahwa produk ramah lingkungan itu punya kualitas dan komitmen keberlanjutan yang lebih baik sehingga pesan green advertising di sini menjadi lebih meyakinkan. Next. Nah, adapun diperoleh dua hipotesis. Yang pertama itu eh, hipotesis yang pertama itu bahwasanya green advertising ini berpengaruh signifikan positif terhadap green consumption pada konsumen merek sejauh mata memandang. Kalau hipotesis yang kedua itu menunjukkan bahwasanya premium price ini memperkuat pengaruh green advertising terhadap green consumption pada konsumen merek sejauh mata memandang. Dan di sini bisa dilihat kerangka penelitiannya bahwasanya green advertising berpengaruh positif terhadap green consumption, begitupun premium price sebagai variabel moderasi juga menjadi memperkuat gitu ya, berpengaruh positif dari pengaruh antara green advertising terhadap green consumption. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Eh, Materi selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu mengenai rancangan penelitian yang kami lakukan. Nah, jadi untuk penelitian ini kita menggunakan metode kuantitatif karena data yang dikumpulkan itu berupa angka dari sebuah hasil kuesioner. Nah, penelitian itu bertujuan melihat apakah green advertising atau iklan ramah lingkungan itu berpengaruh terhadap green consumption. Selain itu, kita juga ingin mengetahui apakah premium price atau harga premium dapat memperkuat ataupun justru memperlemah hubungan tersebut. Nah, datanya nanti akan dikumpulkan melalui Google Form dan dianalisis menggunakan metode MER atau Moderate Regression Analysis. Selanjutnya mengenai objek dan waktu penelitian. Nah, objek penelitian yang kita lakukan ini adalah konsumen dari brand sejauh mata memandang. Nah, brand ini kita pilih karena cukup dikenal sebagai merek fashion yang menerapkan konsep keberlanjutan yang sering mengangkat isu-isu lingkungan dalam pemasarannya. Selain itu, produknya juga memiliki harga yang relatif premium, sehingga sesuai dengan variabel penelitian kita
Penelitian ini juga direncanakan berlangsung dari Juli sampai Juli 2026, mulai dari penyebaran kuesioner hingga pengolahan data itu sendiri. Selanjutnya, mengenai mengenai populasi. Nah, populasi dalam penelitian yang kita lakukan ini adalah masyarakat Indonesia yang pernah mengenal atau membeli produk sejauh mata memandang. Karena jumlah pastinya tidak diketahui, maka populasinya termasuk populasi tidak terbatas. Adapun respondennya yang kita pilih harus berusia minimal 17 tahun, pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang brand tersebut, dan memiliki pemahaman dasar mengenai produk fashion ramah lingkungan. Selanjutnya mengenai sampel dan teknik sampling. Jadi, karena jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti, kita menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang kita sudah tetapkan. Jumlah sampelnya minimal yang kita gunakan adalah 150 responden. Kriteria ini yaitu berusia di atas 17 tahun, mengenal sejauh mata memandang, pernah melihat promosi atau informasi dari brand tersebut, dan juga bersedia untuk mengisi kuesionernya. Selanjutnya mengenai jenis data penelitian. Jadi, jenis data penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden. Sedangkan data dari sekunder itu berasal dari sebuah jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan juga informasi dari situs-situs resmi sejauh mata memandang yang digunakan untuk mendukung landasan teori penelitian. Selanjutnya mengenai prosedur pengambilan data. Jadi proses pengumpulan data itu dimulai dengan menyusun dan juga menguji coba kuesioner terlebih dahulu. Setelah kuesioner dinilai layak, kuesioner disebarkan secara online melalui Google Form. Data yang masuk kemudian diseleksi sesuai kriteria responden yang telah ditentukan. Karena itu, kita juga melakukan studi pustaka dan mengamati materi promosi dari sejauh mata memandang untuk mendukung penelitian ini. Selanjutnya mengenai uji instrumen. Nah, jadi di sini ada dua uji, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, jadi uji validitas ini sebelum data dianalisis, kita tuh perlu memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Oleh karena itu, dilakukan uji validitas dengan melihat nilai loading faktor dan juga AV. Jika nilainya di atas 0,50, maka indikator tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya, selain valid, instrumen juga harus konsisten. Untuk itu dilakukan juga uji reliabilitas, yaitu menggunakan convex alpha dan juga comsat reliability. Jika nilainya lebih dari 0,60, maka instrumen itu dianggap reliable dan atau konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Selanjutnya, teknis analisis data. Nah, jadi uh, yang pertama ada analisis deskriptif. Pertama, kita tuh melakukan analisis deskriptif untuk menilai gambaran umum mengenai karakteristik responden dan hasil jawaban mereka. Analisis ini meliputi rata-rata, nilai, minimum, maksimum, dan juga standar deviasi. Nah, sebelum masuk ke pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu meliputi uji normalitas, mulkonitritas, herkogeksitas, dan juga licantritas. Tujuannya untuk memastikan data itu memenuhi syarat sebelum dilakukan analisis regresi. Nah, selanjutnya, pengujian hipotesis itu dilakukan menggunakan moderate regression analysis atau MRA. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mengetahui pengaruh gain advertising terhadap brand consumption. Sekaligus apakah premium price itu berperan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi proposal penelitian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.